Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, kita kembali melanjutkan bacaan hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari, dan insyaallah pada subuh kali ini kita masuk ke dalam bab yang ke-19 pada kitab yang kedua, Kitabul Iman, bab yang ke-19, babun idza lam yakunil islamu 'alal haqiqati wa kana 'alal istislami awil khaufi minal qatli. Bab yang membahas tentang jika seseorang tidaklah masuk Islam untuk sebenar-benarnya memeluk agama Islam, wa kana 'alal istislam, maka sebahagian orang motivasinya masuk ke dalam Islam atau berpura-pura masuk ke dalam Islam, awil khaufi minal qatli, atau karena takut jika nyawa orang tersebut terancam. Dan ini Bapak Ibu, bab ini menggambarkan kepada kita realita tentang orang yang masuk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua motivasi mereka masuk Islam itu alal hakikah. Lam yakunil islamu 'alal haqiqati. Jadi tidak semua para sahabat Nabi masuk Islam itu karena memang hakikatnya ingin memeluk agama Islam. Memang dorongannya dari diri sendiri mendapatkan hidayah dari Allah. Ada di antara mereka yang berpura-pura masuk Islam. Ya, ini yang disebut dengan wa kana 'alal istislam. Kalau hal ini tidaklah sebenarnya, maka tidak ada cerita tentang tokoh-tokoh munafik ya di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling sering diceritakan orang-orang seperti Musailamah al-Kadzab, yang kelak setelah wafatnya Rasulullah segera dia mendeklarasikan diri sebagai nabi. Atau tokoh munafik Madinah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mengaku dirinya sebagai muslim tapi ternyata menyembunyikan kekufuran di dalam dirinya. Ini juga terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah dalam banyak riwayat hadis bisa kita baca bingung menghadapi kelompok ini. Kadang mereka mau diperangi mengucapkan syahadat, nanti jangan sampai Nabi Muhammad dikatakan membunuh
orang-orang yang mengucapkan syahadat, tapi dibiarkan mereka inilah yang merusak Islam dari dalam. Mereka ini yang selalu memprovokasi orang lain untuk murtad atau setidaknya membenci agama Islam. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, orang-orang seperti ini biasanya Nabi Muhammad bimbang menghadapinya, dan itu terlihat betul pada saat Abdullah bin Ubay bin Salul itu meninggal dunia. Sikap apa yang harus dilakukan oleh Rasulullah itu sepertinya beliau bimbang. Kata Nabi Muhammad, saya akan mendatangi rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mendoakannya. Sikap Nabi Muhammad ini ditentang keras oleh sebahagian sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, ya Rasulullah, engkau tidak pantas mendoakan orang-orang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Rasulullah bersikeras, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni, saya istighfar, saya mendoakan pengampunan kepada dia sekali doa, maka saya akan berdoa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu sampai 70 kali doa, kata Nabi Muhammad. Dalam perjalanan dari rumah Rasulullah ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ternyata turun ayat Al-Quran yang mengoreksi sikap Nabi itu. Kata Allah dalam surat At-Taubah, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Muhammad, kamu istighfarkan orang munafik itu atau tidak? Kita bacakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau tidak sama sekali kita bacakan. Bahkan in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum. Seandainya saja Nabi Muhammad mengistighfarkan Abdullah bin Salul itu sebanyak 70 kali, falan yaghfirallahu lahum, ya, tidak akan pernah dosanya itu diampuni sama Allah. Terlihat betul itu Nabi Muhammad bimbang menghadapi orang-orang seperti ini. Wa kana alal istislam, pura-pura masuk Islam. Bukannya tidak ada, banyak yang seperti ini di zamannya Rasulullah. Nah, maka lebih banyak lagi di akhir zaman ini Bapak Ibu. Jangan heran kalau di akhir zaman ini makin banyak saja orang yang ngakunya di Bitaqatul Hawiyah atau di KTP-nya Islam, tapi sama sekali tidak mencerminkan sikap Islam, bahkan menunjukkan permusuhannya terhadap Islam. Jadi itu suatu hal yang sudah menjadi sunnatullah. Bahkan semenjak mula-mula turunnya agama Islam, masih ada nabi saja ada kelompok seperti itu, apalagi setelah jauh wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu tidak usah terlalu kecewa, ya, Islam tetap jalan. Inilah hebatnya Islam. Islam itu tetap jalan meskipun banyak dirongrong sama orang, karena yang jaga Islam itu bukan kita Bapak Ibu, ya, bukan bapak-bapak, bukan saya, ya, bukan juga Nabi Muhammad. Yang jaga Islam itu Allah. Kita sering sekali sok-sokan, wah saya adalah penjaga agama Islam. Enggak sanggup kita. Itu Allah yang jaga agama Islam itu, ya. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai Nabi Muhammad kemudian bersikeras, ya, karena beliau orangnya santun, belas kasih, sayang lihat orang seperti Abdullah bin Salul. Akhirnya Rasulullah berkata, baik kalau begitu, kalau memang Allah melarang saya untuk mendoakan pengampunan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, setidaknya saya akan mengantarkan jenazahnya sampai ke liang lahat, kata Rasulullah, dan saya akan berdiri di tepi liang kuburannya untuk menghormati atau untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pun ditentang sama Umar, tapi Rasulullah bersikeras, kekeh beliau, tak bergeming. Nah, kemudian turun lagi sebuah ayat menegur sikap Nabi Muhammad itu. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrih
innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Jangan pernah sekali-kali kamu Muhammad menyolatkan jenazah orang-orang munafik yang meninggal dunia. Bukan hanya larangan sholat jenazah, tapi kemudian Allah mengatakan wala takum ala qabri. Jangan juga kamu berdiri di tepi liang kuburnya untuk menghormati orang itu. Nah, nanti Bapak Ibu kalau kita carikan turunannya dalam fikih, hukumnya sunnah muakkadah. Saat seorang mayit diturunkan ke liang lahat sampai kuburannya tertutup rapat dengan tanah, tidak ada satupun pelayat penziarah dalam keadaan posisi duduk, semuanya harus berdiri. Nah, ini kenapa saya sampaikan, saya sering Bapak Ibu kalau ada orang meninggal dunia ngantarin jenazah sampai ke kuburan, banyak orang duduk. Itu enggak patut itu. Selain tidak sesuai dengan syariat dan sunnahnya Rasul, tidak menunjukkan sikap penghormatan terakhir kepada mayit. Jadi seperti apa sikap kita? Berdiri ya, selain itu sunnahnya Rasul, syariat, dan itu adalah sikap memberikan penghormatan terakhir kepada mayit. Baru kita boleh duduk setelah kuburan itu rapat dengan tanah. Sudah selesai semua, duduk silakan, tidak apa-apa. Bawa kursi juga tidak apa-apa, duduk di situ ya. Ini penting untuk kita sampaikan. Semoga praktek ziarah kubur atau melayatnya kita ke kuburan itu tetap sesuai dengan sunnahnya Rasul. Nanti Bapak Ibu yang jadi petuah gampung, aparatur gampung, tolong ini disampaikan kepada para pelayat penziarah kubur, ditegur aja, Pak, mohon maaf ini nggak boleh seperti ini. Kita akan datang ke kuburan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mayit. Tidak patutlah kita kemudian mayitnya saja belum selesai dikuburkan kita sudah duduk. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, atau juga kata Imam Bukhari di dalam judul babnya awil khaufi minal qatli, ada orang yang masuk Islam itu karena takut khawatir dibunuh atau diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga itu motivasinya, ada pura-pura masuk Islam untuk kepentingan-kepentingan tertentu seperti orang munafik, atau mereka masuk Islam karena khawatir nyawa mereka itu terancam. Padahal Bapak Ibu, Nabi Muhammad tidak pernah memaksa orang lain untuk masuk Islam, tapi itu terjadi di zaman Rasulullah. Ya mungkin karena mereka salah dalam memahami beberapa perkataan Nabi pada saat itu ya. Misalnya Nabi Muhammad dalam hadis Bukhari dan Muslim pernah mengucapkan di masa hidupnya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai manusia itu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Nah, hadis-hadis seperti itu dipahami oleh orang-orang kafir di zamannya Rasulullah, tapi dipahami oleh orang-orang muslim di zaman kita untuk meneror orang yang tidak seakidah. Di zaman kita itu dipakai oleh orang-orang muslim yang punya bakat radikal di dalam dirinya untuk meneror orang-orang non muslim. Tetapi di zaman Rasulullah hadis-hadis itu dipahami salah oleh sebagian orang kafir. Jika mereka tidak masuk Islam, nyawa mereka diancam dibunuh oleh Rasulullah. Padahal maknanya tidak seperti itu. Makna memerangi tidak selalu menggunakan senjata. Kadang-kadang Nabi Muhammad memerangi mereka itu dengan pikiran, bil mau'idatil hasanah, dengan memberikan nasihat, dengan mendakwahkan mereka. Itu juga termasuk makna umirtu an uqatila, diperintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi. Jadi uqatil itu bukan membunuh, tetapi memerangi, maknanya lebih luas daripada membunuh. Dan itu diperkuat sendiri Bapak Ibu. Nabi Muhammad peristiwa Fathul Mekah satu orang pun tidak ditumpahkan darahnya. Padahal Nabi Muhammad punya kuasa. Tidak ada orang yang bisa menahan kuasanya Rasul pada saat itu. Tapi beliau dengan bijak berkata, man dakhala ila baitihi fahuwa amin.
yang masuk ke dalam rumahnya dia selamat, nggak diganggu sama sekali sama Nabi. Tutup rapat-rapat rumahnya. Wa man dakhala ila Masjidil Haram fahuwa amin. Yang masuk ke dalam Masjidil Haram, berlindung di dalam Masjidil Haram, dia selamat, tidak akan diganggu sama Nabi. Dan itu kan titahnya Allah, wa man dakhalahu kana aminah. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram, pasti dia selamat, pasti dia merasa aman. Maka dulu Bapak Ibu di Arab Saudi tahun 1970-an terjadi pemberontakan orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah ya bawa dalam peti, ternyata dalam peti itu senjata. Maka sekarang Bapak Ibu dari dulu sampai sekarang setelah peristiwa itu, kalau kita bawa tas yang agak gede dikit itu diperiksa di Arab Saudi, karena pernah pengalaman seperti itu. Nah, dibawa masuk senjata, ternyata mereka mengkudeta, membajak Masjidil Haram, dibajak. Itu kerajaan Arab Saudi pada saat itu tidak melakukan perang terbuka di Masjidil Haram, karena perintah Allah, wa man dakhalahu kana amina. Yang masuk ke dalam Masjidil Haram harus dijamin keamanannya, keselamatannya. Nggak terjadi perang terbuka, padahal 70 orang lawan dengan pasukan atau tentara kerajaan Saudi Arabia yang banyak sekali pada saat itu, nggak sebanding, tapi nggak dilawan. Bagaimana juga dilakukan, dikepung Bapak Ibu. Masjidil Haram dikepung dari seluruh penjuru, diboikot, sehingga tidak ada pasokan makanan, paling pasokan minuman, ya makannya dihentikan. Bahkan kemudian sumber-sumber Zam-Zam itu diputus, sehingga lama-kelamaan mereka merasa lapar, merasa haus, dan menyerah sendiri. Nah, ini nanti menjelaskan kepada Bapak Ibu kenapa Masjidil Haram itu sampai sekarang dijaga oleh muaskar. Muaskar itu oleh tentara, ya, pakaian loreng. Beda dengan Masjid Nabawi, tidak dijaga oleh muaskar. Ada semacam polisi Satpol PP WH, ya, Satpol PP. Yang jaga Masjid Nabawi itu Satpol PP, itu pakaian Satpol PP. Tapi Masjidil Haram yang jaganya muaskar, tentara itu yang jaganya, karena pernah terjadi peristiwa seperti itu. Atau Rasulullah juga berkata, wa man dakhala ila baiti Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia selamat, tidak diganggu sama Nabi Muhammad. Nah Bapak Ibu, ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad tidak pernah ikrah fiddin, tidak pernah memaksakan agama kepada siapapun. Tapi fakta dalam sejarah menunjukkan ada orang yang masuk Islam karena khawatir dibunuh oleh Rasulullah. Ini Islamnya nggak baik. Ada orang-orang yang Islamnya kurang baik, karena sebab mereka masuk Islam itu takut kalau mereka nggak masuk Islam, nyawa mereka terancam, harta mereka terancam. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita baca dari sebab turunnya surat An-Nisa, kalau saya nggak salah ingat ayat 93 atau 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaghu aradal hayatid dunya. Jadi Bapak Ibu, sababun nuzul, sebab turunnya ayat itu, suatu hari sahabat Nabi Muhammad Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan patroli sekitar kota Madinah. Jadi di sekitaran kota Madinah itu setelah perang Khandaq, banyak mata-mata orang musuh Islam yang ingin masuk ke kota Madinah menyerang Rasulullah. Maka Nabi Muhammad mengutus Usamah bin Zaid dengan beberapa orang pasukan. Usamah bin Zaid ini anak muda. Saat Rasulullah SAW wafat, usianya sekitar 17 atau 18 tahun. Berarti kalau dalam peristiwa itu usianya lebih muda lagi, 16 mungkin 16 tahunan, sangat muda. Maka Bapak Ibu, pada saat dia ketemu dengan orang yang ia curigai bagian dari mata-mata musuh, Usamah bin Zaid mau menindak. Kemudian pimpinan dari mata-mata musuh itu namanya Mihdas bin Hunaik. Dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Jadi kan tanda muslim itu
Kalau mengucapkan salam dulu itu Bapak Ibu, selain muslim tidak mengucapkan tahiyat Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak diucapkan itu. Hanya muslim saja. Jadi salah satu identitas kita tahu dia muslim atau tidak, bagaimana caranya dia mengucapkan salam, dia mengucapkan basmalah, dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah pada saat itu Mikdas ini Bapak Ibu mengucapkan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia berikan salam kepada pasukan Usamah bin Zaid. Bahkan dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan salam, dia mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tapi Usamah bin Zaid tahu ini strategi, ini musuh ini, karena dia terjepit, sudah ketahuan tertangkap basah sama pasukan muslim, maka dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Nah singkat cerita dibunuh sama Usamah bin Zaid, orang ini dibunuh. Nah laporannya sampai sama Rasulullah, kalau Usamah bin Zaid ketemu dengan orang yang diduga sebagai mata-mata musuhnya Allah, tapi orang ini bersembunyi di balik kalimat salam, di balik kalimat tahiyat, dan di balik kalimat tauhid. Tapi Usamah bin Zaid tetap curiga kalau ini dilepaskan bisa berbahaya bagi umat Islam, akhirnya dibunuh. Marah Nabi Muhammad, marah itu Pak. Ya Usamah, hal syakka sadrahu, sehingga kamu tahukah dia itu benar-benar kafir atau muslim? Apa kamu sudah membelah dadanya sehingga kamu lihat di dalam dadanya itu dia itu muslim ataupun kafir? Marah Nabi Muhammad. Ya karena Usamah seperti itu. Jadi gejala-gejala seperti ini Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa seperti ini terjadi di zamannya Rasulullah, sehingga para sahabat sendiri sulit sekali bersikap dengan orang-orang seperti ini. Kalau dibiarkan mereka bisa membahayakan Islam, tapi kalau dibunuh, ya akhirnya Rasulullah SAW marah. Dan bahkan kali ini Allah Subhanahu wa taala mendukung Nabi Muhammad sehingga turun ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, jika kalian melakukan perjalanan untuk berjihad di jalannya Allah, fatabayyanu, maka perjelaslah dulu posisi lawanmu itu, wala taqulu liman alqa, jangan sampai kamu berkata dengan orang yang kalian temui di jalan, lasta mu'mina, kamu bukan orang beriman, padahal orang itu sudah menyampaikan salam ke hadapan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah ini Bapak Ibu beberapa cerita sejarah yang bisa kita temukan di dalam kitab hadis, sehingga Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya membabkan satu bab. Apa? Babun idza lam yakunil islamu alal hakikah, jika ada orang yang masuk Islam itu bukan karena dorongan hidayah sesungguhnya, wa kana alal istislam, ada motivasi lain orang masuk Islam. Apa itu istislam? Pura-pura masuk Islam, orang-orang munafik. Awil khaufi minal qatli, atau dia takut kalau dia tidak bersyahadat nyawanya terancam. Ini terjadi ya, fakta yang terjadi di zaman Rasulullah. Dan fakta ini sendiri diakui oleh Allah, setidaknya di dalam ayat Al-Quran ya, di qaulihi ta'ala, di dalam salah satu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berkata, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin aslamna. Jadi terjadi peristiwa di zaman Rasulullah, datang orang-orang Arab Badui mengakui, ya Rasulullah kami ini beriman. Tapi Allah kemudian menurunkan wahyunya kepada Rasulullah, bilang balik kepada orang yang mengaku beriman itu, qul lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kalian baru berislam. Jadi Bapak Ibu, di awal-awal masa Islam Allah membedakan antara berislam dengan beriman. Berislam itu setidaknya orang yang masuk Islam karena pura-pura atau khawatir nyawanya terancam, itu berislam. Tapi beriman, motivasi mereka masuk Islam itu murni mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Imam Bukhari berkata, fa idza kana alal haqiqati fa huwa ala qaulihi jalla dzikruhu. Adapun orang yang masuk Islam dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya,
Maka orang inilah yang dimaksud dalam firman Allah, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Jadi di awal-awal Islam itu Bapak Ibu ada fenomena orang yang belum dianggap Islam atau orang yang belum dianggap beriman, tapi mereka cuman dianggap sama Allah berislam. Siapa mereka? Orang istislam, pura-pura masuk Islam. Yang kedua, masuk Islamnya mereka karena takut nyawa mereka terancam. Ini terjadi ya di zamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira bukan hanya di zaman beliau ya, tapi di zaman kita juga. Maka Bapak Ibu, saya pernah baca sebuah buku saat Pak Karno itu meninggal dunia, ya Soekarno tahun 1970-an dia meninggal dunia, awal 70-an. Pada saat itu dia menulis surat wasiat. Ya. Dalam surat wasiat itu dia meminta agar Buya Hamka yang menjadi imam dalam sholat jenazahnya. Dan itu surat wasiat dibawa sama Pangdam Jaya ya, kepada Buya Hamka. Padahal sebelumnya Bapak Ibu, Buya Hamka itu dijebloskan ke dalam penjara sama Soekarno, 2 tahun masuk penjara karena dituduh berkomplot dengan komunis, ya kan, 2 tahun 1964 sampai 1966 Buya Hamka itu mendekam dalam penjara. Kerjaan siapa? Soekarno. Dianggap dia buat makar untuk melawan Soekarno karena Soekarno pada saat itu mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup dengan demokrasi terpimpinnya. Dia adalah presiden seumur hidup, tidak boleh ada orang yang membantahnya. Masuk penjara. Tapi Bapak Ibu, di akhir hayatnya Soekarno minta agar yang jadi imam sholat jenazahnya itu Buya Hamka. Sampai surat wasiat itu ke Buya Hamka, Buya Hamka membacanya, langsung beliau bergegas, pakai pakaian bersiap-siap menuju ke rumah Soekarno yang saat itu menjadi tahanan rumah, kan sudah orde baru, dia tahanan rumah. Nah, dalam perjalanan itu ternyata hal ini diketahui oleh banyak ulama karena pada saat itu Buya Hamka ketua MUI, ketua pertama Majelis Ulama Indonesia. Maka banyak ulama yang mengetahui itu. Para ulama ini berusaha mencegah Buya Hamka untuk jangan mau menjadi imam dalam sholat jenazahnya Pak Karno. Mereka mencegah, salah satunya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ya bukan Panglima agama, ini lain lagi. Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini ulama karismatik Banten, ulama karismatik Betawi pada saat itu, teman akrabnya Buya Hamka. Dia khusus datang ke rumah Buya Hamka mencegah Buya untuk tidak jadi imam sholat jenazahnya Soekarno. Alasannya apa? Soekarno itu Islamnya sudah nggak murni lagi ya katanya. Kenapa? Karena dia dengan ideologi Nasakom, ya, nasionalis, komunis dan agama, itu dia sudah nggak murni lagi Islamnya. Bahkan boleh jadi dia seperti orang fasik atau munafik. Kata Kiai Haji Abdullah Syafi'i, ingin berusaha meyakinkan Buya Hamka untuk mengurungkan niatnya menjadi imam dalam sholat jenazahnya Pak Karno. Itulah hebatnya ulama dulu Bapak Ibu. Kalau kita mungkin tidak mau ya, sudah di penjara 2 tahun, mana mau kita mendoakan mayatnya itu. Tapi itulah lapang dadanya Buya Hamka itu, dia tetap berkekeh mau menyolatkan jenazah Pak Karno pada saat itu. Nah, dalam menghadapi koleganya Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Buya Hamka berkata, sampai-sampai kan Kiai Haji Abdullah Syafi'i ini mengatakan, ya Buya tidak boleh menyolatkan jenazah orang-orang munafik. Sama dulu Rasulullah dilarang sama Allah untuk menyolatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi apa kata Buya Hamka? Kalau dulu Rasulullah memang turun ayat yang melarang salat jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi kali ini belum turun ayat sama saya yang melarang saya untuk menyolatkan jenazah Pak Karno, kata Buya Hamka. Kalau turun ayat saya nggak mau juga pergi, tapi ini karena nggak ada ayat saya anggap dia Islam. Ya, maka Bapak Ibu, kaedah dalam beragama kan seperti itu.
Asal kita mengetahui dia muslim dan tidak ada satu perbuatan dia yang kita yakinin betul sudah menyebabkan dia keluar dari keislamannya, tetap wajib kita menfardu kifayahkan orang tersebut. Ya, tetap wajib itu dalam kaidah beragama seperti itu. Bahkan dalam ditalkinkan mayit, ya kan, dalam mazhab kita Syafi'i sebelum mayit itu disolatkan, ditalkinkan dulu mayit itu. Salah satunya ditanya, apakah ini mayit orang baik atau orang jahat? Ya kan, ditanya, bekahnya urengget, itu wajib jawab orang baik. Meskipun kita tahu dia dulu komunis misalnya, tapi tetap wajib Pak jawabnya orang baik. Meskipun kita tahu ini orang tidak pernah sholat 5 waktu atau tidak pernah bayar zakat, tapi tetap wajib kita menjawabnya orang baik. Lah bukankah itu Ustadz nganjurin orang menipu? Enggak, dari sudut pandang itu dilihatnya. Karena Rasulullah dalam hadis selalu membacakan doa, Allahumma faja'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair. Kehidupan, ya Allah, kalau Engkau memberikan kehidupan kepada kami, maka jadikanlah setiap detik kehidupan itu sebagai tambahan kebaikan buat kami. Tapi faja'al mautana rohatan lana min kulli syarr. Jadikanlah kematian sebagai sarana bagi kami untuk beristirahat melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi Bapak Ibu, dengan matinya seorang muslim berarti dia tidak lagi bisa meninggalkan sholat, karena perbuatan meninggalkan sholat itu kan buruk. Dia tidak lagi bisa menzalimi orang lain. Baik enggak? Kalau dia enggak bisa lagi menzalimi orang lain, baik enggak? Baik. Dia enggak bisa lagi meninggalkan sholat, baik enggak? Baik. Kenapa dia enggak lagi melakukan perbuatan zalim, tidak lagi meninggalkan sholat? Sudah meninggal. Maka dari sudut pandang itulah Imam Syafi'i mengharuskan kepada kita yang ditanya di dalam majelis melayat jenazah, apakah ini mayit orang baik? Jawab aja dengan mantap, baik. Meskipun dalam hati nanti fane naget. Itu urusan Bapak dengan Allah lah itu. Ya, minimal mulut kita hukum zawahirnya kita jawab baik. Ya, itu urusan hablum minan nasnya di situ. Ya, hubungan kita dengan Allah di kalbunya itu yang tahu betul Allah itu kan. Nah Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan dulu bacaan kita. InsyaAllah hadisnya akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini ada beberapa hadis di dalam Sahih Bukhari yang juga menunjukkan apa yang kita ceritakan tadi. Kalau ada di masa Rasulullah orang yang tidak diakui imannya sama Nabi, ya, hanya diakui Islamnya saja, tapi imannya itu belum diakui sama Rasulullah. Semoga kita pada hari ini diakui semua sama Allah, sama Rasul, tidak hanya Islam tapi juga sebagai orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebelum kita tutup majelis pengajian kita, saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu untuk bertanya jika memang ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada kita padakan. Oh ada, silakan Pak. Apa? Ah ya. Harus diberikan persaksian, Mbak. Ya, sunnahnya kita menjawab. Sunnahnya baik, karena memang baik dari sudut pandang itu baik. Siapapun kita baik dari sudut pandang. Dengan kematian, Pak, semata-mata dengan kematian, sejahat-jahatnya Muslim jadi baik dia, ya kan? Sejahat-jahatnya Muslim dengan kematian jadi baik. Katakanlah seorang Muslim yang paling jahat dalam kehidupannya pengedar narkoba, kemudian main pelonti atau main PSK, kan? Kemudian durhaka kepada orang tuanya, kemudian tidak sholat 5 waktu, kemudian tidak pernah menunaikan zakat,
jahat sama tetangga, menzolimi siapapun yang dia tidak senang, semata-mata dengan dia mati, semua itu kan nggak bisa lagi dia lakukan. Nggak bisa lagi menzolimi orang, nggak bisa lagi main lonte, nggak bisa lagi praktek makan riba. Semuanya nggak bisa lagi, Pak. Baik nggak orang kalau nggak lakukan lagi perbuatan buruk? Baik, Pak. Maka dari sudut pandang itulah Imam Syafi'i mengharuskan siapapun yang melayat jenazah jawab, apakah ini orang baik? Baik, dengan yakin Bapak Ibu. Tapi sudut pandangnya itu tadi, jangan pandang perbuatan dia waktu masih hidup, tapi pandangilah dia pada saat dia telah mati. Kan kita nggak melayat saat dia hidup. Saat dia hidup kita nggak melayat, karena dia mati kita melayat. Sebab kita melayat apa? Kematian. Dan kematian itu sendiri dipandang oleh Rasulullah kebaikan bagi seorang muslim. Kenapa? Tercegah dia dari perbuatan-perbuatan jahat yang selama ini dia lakoni, gitu. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang melayat, ya jawab dengan mantap, apakah ini orang baik? Baik. Sunnahnya diulang 3 kali itu, Pak. Apakah ini orang baik? Baik. Ya, kalau perlu pakai mikrofon lagi. Tapi urusan Bapak dalam hati itu kan ya, bukan kuasa kita tidak punya kuasa mengontrol. Dalam hati panena baik itu dia dulu masih ada utang. Nah, itu urusan hati Bapak, urusan antara Bapak dengan Allah. Kita kan hukumnya zawahir, Pak. Kata Rasulullah, nahnu nahkumu bizawahir, wallahu yatawalla bisarair, kata Rasulullah. Kita ini berhukum dengan hukum zahir, lisan. Wallahu yatawalla bisarair. Adapun rahasia dalam kalbu itu wewenangnya Allah, otoritasnya Allah. Maka dalam pergaulan manusia kita ini dianggap baik, Pak. Meskipun kita marah sama orang, tapi selama kemarahan itu tidak terucap, kita ini dianggap orang baik. Dalam hati ini kita tahu ini musuh kita, tapi masih bisa beramah tamah, masih bisa bersenyum, menegur sapa, itu masih baik hubungan. Tapi kalau itu diluapkan, sudah selesai hubungan. Nah, maka kalau dalam ilmu tasawuf kan mengontrol diri untuk tidak meluapkan, meskipun di dalam diri amarah, Pak, bergumuruh seperti ombak yang menggulung, ya, tapi tetap bawaannya di dalam muka seperti desiran ombak di tepi pantai, ya kan? Itu nah, jadi orang yang baik seperti itu, dia tidak itu kata Allah, la yuhibbullahul jahra bisu'i illa man zulim. Allah kan tidak senang kita meluap-luap kemarahan untuk sesuatu yang tidak baik, kecuali tentang perbuatan zalim. Jadi Bapak Ibu kalau melihat suatu hal yang enggak baik di lingkungan kita, itu enggak boleh kita sampaikan dengan cara melutup-lutup, itu enggak boleh. Mana dalilnya tadi itu kata Allah, la yuhibbullahul jahra bisu. Allah Subhanahu wa taala enggak senang dengan orang yang meluapkan emosinya karena ingin merubah keburukan yang ada di hadapan matanya. Tapi kan bawaan kita sekarang, Pak, orang akhir zaman ini, kalau lihat enggak ini kan mencak-mencak aja kita. Padahal itu enggak boleh, dalam etika Islam enggak boleh. Ya, la yuhibbullah, bahkan di khutbah mimbar Jumat, ulama kita sering itu, oh ini enggak betul, ini enggak. Padahal etika Islam enggak boleh itu. La yuhibbullahul jahra bisu. Enggak boleh kita meluapkan kemarahan kita, meskipun yang kita luapkan itu benar. Tapi enggak boleh, ada caranya itu, ya. Apakah lagi ini baik, ya kan? Ya udah jawab aja. Apakah ini orang baik? Baik. Ya, bagi orang seperti itu lebih bagus mati. Ya, cepat-cepat kita doakan supaya diampuni semua dosanya, kan? Yang kita minta lama hidup kan orang baik, Pak, ya. Ada banyak orang baik, misalnya di kampung Con Masjid ini banyak orang baiknya dibandingkan orang jahatnya. Pasti kita selalu mendoakan agar orang baik itu diberi kesehatan, diberikan panjang usia, berkah usianya, kan gitu. Tapi kalau ada orang buruk, kita minta dia cepat meninggal dunia supaya selesai keburukannya, bukan karena apa-apa, supaya selesai keburukan orang tersebut, ya.
Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrum minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.